Dalam catatan sejarah, rapat di Tumbang Ano ini juga membahas sekitar 300 perkara perselisihan antara suku Dayak. Hello, what's up sob? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Kembali lagi dengan saya Denny di channel Borneo Blog. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah mengklik video ini dan juga channel ini. Semoga cerita-cerita yang saya sajikan dalam channel ini bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Kalau sobat-sobat suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan juga loncengnya sob, tombol notifikasi agar jika ada video-video baru sobat-sobat tidak ketinggalan cerita-ceritanya. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah peristiwa bersejarah suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan sob, yaitu Perjanjian Tumbang Anoy. Bagaimana ceritanya sob? Yuk kita masuk ke ceritanya sob. Pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1874, menjadi salah satu masa yang bersejarah bagi komunitas suku Dayak di Kalimantan sob. Musyawarah bersejarah ini dikenal dengan Perjanjian Tumbang Anoy. Konon, musyawarah ini berlangsung berbulan-bulan hingga masyarakat Dayak Kalimantan mencapai kesepakatan untuk menghilangkan tradisi mengayau sob. Tradisi mengayau merupakan tradisi yang dianggap menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Akhirnya dalam musyawarah tersebut, segala perselisihan dikubur dan pelakunya didenda sesuai dengan hukum adat Dayak. Pemrakarsa pertemuan Tumbang Anoy ini adalah pemerintah kolonial Belanda. Belanda merasa tidak nyaman ketika memasuki Pulau Kalimantan dan selalu merasa khawatir. Mereka khawatir terutama di daerah pedalaman sob karena aktivitas pengayauan di antara suku Dayak. Tradisi ngayau ini sob sesungguhnya tidak lepas dari korban kepala dari pihak musuh. Dan citra ini sangat populer dan melekat jika berbicara tentang Kalimantan. Bahkan pada tahun 1882, Karl Alfred Bloch pernah menulis buku The Headhunter of Borneo dan menyumbang citra pemburu kepala terhadap Kalimantan sob. Meski demikian, tidak semua suku Dayak di Kalimantan secara adat menerapkan dan memiliki tradisi mengayau ini sob, kecuali pada saat peperangan. Cerita ini berawal ketika residen Belanda yang berkuasa di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan mulai merasa tidak nyaman dengan adanya aktivitas ngayau yang merupakan buah dari perselisihan antara suku Dayak. Residen Belanda, wilayah Kalimantan Tenggara, pada Juni tahun 1893 mengundang semua kepala suku yang terlibat perselisihan ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah untuk membicarakan upaya perdamaian. Dalam pertemuan itu disepakati harus digelar pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh suku Dayak di Borneo sob. Satu-satunya kepala suku yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pertemuan akbar itu adalah Damang Batu, salah satu kepala suku Dayak Utdanum di Tumbang Anoy, Kalimantan Tengah. Pasca pertemuan di Kuala Kapuas, Damang Batu yang ketika itu berumur 73 tahun langsung memulai pekerjaan besarnya sob, yaitu menyiapkan tempat dan logistik. Semenjak saat itu, beliau jarang sekali ada di desa. Beliau selama 5 bulan hingga akhir tahun 1893 terus berkeliling ke desa lain untuk mengumpulkan logistik dan menjalin komunikasi. Tidak hanya itu, beliau juga meminta masyarakat di Tumbang Anoy membuat pondok untuk tempat beristirahat para tamu undangan rapat sob. Damang Batu jugalah yang menyebarkan undangan rapat secara berantai kepada kepala-kepala suku di daratan Kalimantan. Pada saat itu, sebanyak 152 suku diundang ke Tumbang Anoy sob dalam rapat yang digelar selama 2 bulan sejak 22 Mei hingga 24 Juli tahun 1894 itu, sekitar 1.000 orang hadir. Mereka berasal dari suku-suku Dayak dan sejumlah pejabat kolonial Belanda di wilayah Borneo. Setidaknya ada 50 kerbau, 50 sapi, 50 babi, serta bahan makanan lain seperti beras, ubi kayu disediakan untuk konsumsi tamu undangan. Selain mengakhiri tradisi pengayauan, rapat akbar itu juga menyepakati beberapa keputusan penting lainnya sob, seperti menghentikan perbudakan dan menjalankan hukum adat Dayak. Dalam catatan sejarah, rapat di Tumbang Anoy ini juga membahas sekitar 300 perkara perselisihan antara suku Dayak. Sebanyak 233 perkara
dapat diselesaikan, 24 perkara ditolak karena kadaluarsa dan sudah lebih dari 30 tahun, dan 57 sisanya ditolak karena kekurangan bukti. Secara garis besar, rapat itu menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan pertikaian sesama suku Dayak dan tradisi mengayau sob. Dengan adanya perjanjian itu, maka terjalinlah persatuan dan persaudaraan antara suku-suku Dayak yang dulunya saling bermusuhan satu sama lain. Rapat damai suku Dayak di Tumbang Anoy sob ditutup pada tanggal 24 Juli tahun 1894 dalam suatu upacara di depan rumah Damang Batu. Sehari kemudian, yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 1894, semua kepala suku dan tokoh adat mengucapkan sumpah perdamaian. Meskipun terselip kepentingan pihak pemerintah Hindia Belanda, bagi suku Dayak, hasil rapat damai Tumbang Anoy ini sangatlah penting sob, karena saat itulah disepakati untuk menghentikan segala perselisihan dan permusuhan di antara sesama suku Dayak di seluruh Pulau Kalimantan. Jadi, untuk sobat yang belum tahu, Tumbang Anoy adalah salah satu pusat pemukiman penduduk suku Dayak Kadorih. Suku Dayak ini merupakan salah satu subsuku Dayak Otdanom di hulu Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Tumbang Anoy berjarak sekitar 300 km arah utara Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah. Tumbang Anoy saat ini telah masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang dihuni kurang lebih 400 warga dan 100 kepala keluarga sob. Untuk mengenang jasa Damang Batu mengumpulkan dan menyelenggarakan rapat akbar tersebut, nama Damang Batu dijadikan nama kecamatan. Saat ini, tempat rapat akbar ini tinggal puing-puing sob. Namun semangat Damang Batu masih terus diperjuangkan hingga sekarang, khususnya di Tumbang Anoy sendiri. Menurut cerita, di Tumbang Anoy dan sekitarnya berkembang budaya malu melakukan kekerasan. Dari sumber yang saya telusuri, Ngoa Huka Batu Putra, salah satu keturunan Damang Batu dari generasi ketiga, menuturkan pengorbanan Damang Batu untuk menyatukan seluruh Dayak di Borneo sangat membanggakan sob. Rasa bangga itu dipelihara dengan menghormati semangatnya dengan menjaga perdamaian. Mereka juga mengupayakan kondisi masyarakat yang tentram tanpa ada kekerasan. Oke sob, kita sudah masuk ke akhir cerita. Ini adalah salah satu kisah di mana tradisi mengayau suku Dayak berakhir. Saya yakin banyak dari sobat-sobat khususnya yang berasal dari suku Dayak belum banyak mengetahui cerita ini. Semoga cerita ini menambah wawasan dan pengetahuan sobat-sobat semua tentang suku Dayak yang berada di Pulau Kalimantan sob. Sekali lagi terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah mengklik video ini serta menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe, komen, like, dan share video-video di channel Borneo Blog agar bermanfaat bagi sobat-sobat lain yang belum menonton channel ini sob. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.